tidak pernah kita lihat mereka punya eagerness untuk membangun rusunawi. Ya. Nah, kendalanya jelas yang pertama. Kalau kita bicara investor, kita bicara daya serap pasar. Ya. Nah, daya serap pasar ditentukan oleh apa? Oleh harga jual. Ya, betul. Ya kan? Iya, betul. Harga jualnya harus terjangkau. Ya. Sekarang itu hanya 250 juta. Ya, itu dia. Nah, bagian pakar properti bisa langsung tergambar. 250 juta bangun rusun Ya. di daerah perkotaan. Dapat apa gitu kan pengembang? Betul. Jelas mereka langsung tidur. Nggak akan saya bangun. Hanya PPNDTP ini kan sifatnya itu hanya khusus waktu tertentu. Artinya apa? Begitu itu habis, transaksi berikutnya ya nggak dapat lagi. Semestinya untuk rusunami ini diatur secara permanen. Ya. Jadi mau ada PPNDTP atau enggak gitu kan? Ya. Ini dengan harga yang disepakati di atas 250, sekarang 400 diminta, itu bebas PPN 10%. Sobat Panangian, saya kembali lagi mengundang sobat saya yang sudah pernah ikut di dalam channel ini. Mengapa saya undang beliau ini? Karena dia adalah seorang yang tidak banyak di Indonesia. Pada tahun 2004 saya diangkat jadi asisten staf khusus Menteri Perumahan pada waktu itu, Dr. Yusuf Asyari almarhum. Nah, beliau ini ketemu saya baru pulang dari Universitas Pennsylvania. Dan jurusan yang dia ambil adalah jurusan yang sangat langka mengenai finance, mengenai property finance atau housing finance. Nah, kali ini saya ingin berbincang-bincang tentang bagaimana persoalan-persoalan rumah susun yang selama ini ya bisa dikatakan mandek ya. Dalam 10 tahun ini kan ada yang mengatakan pasarnya, tapi ada juga yang mengatakan bukan. Ini kebijakannya. Ada juga yang mengatakan dukungan pemerintah masih terlalu sedikit untuk membudayakan di rumah susun. Nah, oleh karenanya nanti kita dengar dari beliau ini apa concern-nya mengenai rumah susun, baik ada rencana untuk membangun rumah susun sewa yang diinisiasi oleh Pak Prabowo, rumah sewa untuk kalangan muda, bachelor, rumah sewa untuk kalangan yang sudah senior, antara umur 40 sampai seterusnya, di atas 50, dan rusunami. Ya, nanti kita akan coba kulik satu-satu. Ya. Saya sapa dulu sobat saya ini, Bung Iskandar Soleh. Siap. Lama kita cari-cari waktu, saya baru dapat sekarang. Ya. Nah, gini Bung ya, saya tertarik mendengar analisa Anda pernah dalam satu buku mengenai rencana pembangunan rusun. Dan kita ketahui bahwa rusun itu kan di Indonesia, khususnya di kota-kota besar ya, agak sedikit terhenti sejak hampir 10 tahun ya. Apa penyebab salah satunya itu? Baik, terima kasih. Ini suatu kehormatan buat saya. Ya. Bisa jumpa lagi Bang Yan. Ya, siap. Dalam podcast ini. Berbicara pembangunan rusun. Khususnya katakan rusunami dulu kita lihat Bang. Rusunami, oke. Secara strategis kalau kita lihat di dalam RPJPN sampai dengan 2045 ya. Itu disebutkan bahwa pembangunan rusun ke depan itu diwadahi di dalam 10 kawasan perkotaan. Ya. Angka 10 ini eksplisit. Ya. Gitu. Dan kita bisa sebut mulai dari di Sumatera Utara Bidang Pro ya. Medan Binjai dan sebagainya itu. Lalu di Jawa Timur itu kita punya metropolitan yang terkait dengan Surabaya. Surabaya, Gresik, Sidoarjo, ya kan. Kalau Jakarta kita tahu gitu kan. Jabodetabek. Jadi di Sulawesi ada Masata dan sebagainya. Nah,
Ini ke depan jelas kalau bicara perkotaan pasti jiwanya rusun. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau membangun rusun, ya, jelas perspektifnya adalah tidak semata-mata menggunakan APBN. Iya, iya. Ya. Jelas harus melibatkan swasta. Ya. Ya. Baik itu KPBU melalui kerjasama pemerintah badan usaha maupun non KPBU. Berbicara meningkatkan intensitas rusun, kita bisa lihat sekarang. Rusun di perkotaan itu relatif, kecuali untuk yang level income atas tinggi ya, itu kita lihat intensitasnya banyak terbangun di mana-mana. Iya. Tapi untuk yang menengah ke bawah, boleh dikatakan sangat minimal. Paling jauh Perumnas mencoba masuk. Ya. Bahkan yang menyedihkan, BUMN pun punya anak usaha properti, membangun rusun, tapi kalau kita lihat harganya, kebanyakan itu untuk menengah atas, tidak untuk yang ke bawah. Iya. Sekarang pertanyaannya, kenapa pengembang-pengembang dari Ray, Apersi, ya kan, atau pengembang Indonesia dan lain-lain, tidak pernah kita lihat mereka punya eagerness untuk membangun rusunawi. Iya. Nah, kendalanya jelas yang pertama. Kalau kita bicara investor, kita bicara daya serap pasar. Ya. Nah, daya serap pasar ditentukan oleh apa? Oleh harga jual. Ya, betul. Ya kan? Iya, betul. Harga jualnya harus terjangkau. Ya. Tetapi juga cukup menarik buat pengembang sebagai investor untuk membangun. Ya. Sekarang kalau kita tanya, harga jual maksimum satuan rumah susun yang ditetapkan menurut pemerintah ya. Menurut pemerintah yang mendapatkan subsidi PPN. Ya. Sekarang itu hanya 250 juta. Ya, itu dia. Nah, bagian pakar properti bisa langsung tergambar. 250 juta bangun rusun di daerah perkotaan. Dapat apa gitu pengembang? Betul. Jelas mereka langsung tidur. Nggak akan saya bangun. Mohon maaf, 250 itu luas berapa itu disyaratkan? Nah, itu luas maksimum 36. Minimum? Minimum 21. 21 ya. Nah, katakanlah kita ambil yang 21 lah kita bangun. Dengan 250 pun 10 jutaan ya. dengan harga tanahnya yang melambung, ya kan? Impossible. Sebetulnya kalau kita mau melihat appetite pengembang untuk masuk, jelas harga jual yang dibebaskan dari PPN ini, ya kan, harus betul-betul bisa mengcover investasi yang dikeluarkan. Ya. Kementerian PUPR sudah mengusulkan 400 juta. Tapi belum disetujui oleh Menteri Keuangan yang akan memberikan PPN. Iya. Hanya yang lucunya begini memang, ya kan? Sekarang kan ada PPN DTP itu. Ya. PPN DTP itu sampai dengan angka 2 miliar. Ya kan? Iya. Hanya PPN DTP ini kan sifatnya itu hanya khusus waktu tertentu. Artinya apa? Begitu itu habis, transaksi berikutnya ya nggak dapat lagi. Semestinya untuk rusunami ini diatur secara permanen. Ya. Jadi mau ada PPN DTP atau enggak, gitu kan? Ya. Ini dengan harga yang disepakati di atas 250, sekarang 400 diminta, itu bebas PPN 10%. Baik, saya luar biasa nih. BP 400 itu luas berapa? Tadi 21 sampai 36. Oh, tetap seperti itu ya. Tetap. Tidak boleh lebih dari 36. Iya dong, tapi kalau 21 ya 400 itu sebenarnya sudah cukup menarik itu. Cukup dibanding 250 jelas orang tidur semua. Iya dong. 21 400 sudah cukup menarik, bukan main. Nah, sekarang ternyata tidak hanya harga jual yang membuat pengembang ini ragu untuk masuk. Apalagi? Undang-Undang 1 2011
itu selalu mensyaratkan berbicara rusun untuk MBR, ini kan rusun namanya untuk MBR, hanya bisa diakad kredit kalau unitnya sudah jadi. Oh. Satu. Tapi kemudian undang-undang rusun memberikan escape clause. Untuk rusun bisa diakad kalau progres fisiknya sudah minimum 20%. Oh. Bagus kan? Ya. Nah, hanya masalahnya ini, kembali ini satu hal yang siogianya menjadi perhatian Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan ke depan. Ya. Berbicara 20%, ya kan? Undang-undang ini juga memberikan jalan keluar. Oh. Dengan instrumen yang namanya Perikatan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli, PPJB. Ya, PPJB, ya. Ya. Jadi PPJB, ya kan? Begitu progres 20%, bisa diakad. Cuma ini juga pengembang masih terus bertanya ini, ya kan? Apa iya bisa diakad? Ada yang berani nggak bank mengakad unit yang belum jadi? Jadi memang ada penggalan lain yang terkait dengan penjaminan atas unit selesai. Oh. Jadi Bang Yan, Ya. waktu saya di SMF, saya berkesempatan menemani teman-teman SMF belajar yang namanya penjaminan atas completion unit. Di Korea Selatan itu ada BUMN yang namanya HUG, Housing and Urban Guarantee. Oh. Dia ini memberikan penjaminan. Jadi kalau ada rusun dibangun, dia langsung berani bilang, 20% diakad, saya yang menjamin. Oh, sistem itu luar biasa itu. Gimana caranya itu mendirikan itu? Jadi, pertama yang jelas, yang bisa dan berhak menerbitkan PPJB atau memanfaatkan PPJB adalah pengembang yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan terakreditasi. Ya. PUPR punya instrumen itu, yang namanya sistem registrasi pengembang, SIRENG. Ya. Hanya SIRENG ini perlu direvitalisasi. Oh. Karena sekarang itu SIRENG itu hanya sekedar mendaftar. Ya. Nah, ini kan repot lah kalau cuma sekedar mendaftar. Nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Justru ke depan, pengembang ini harus diakreditasi. Supaya apa? Supaya kalau dia mau mendapatkan fasilitas pemerintah, memang betul-betul sudah teruji. Oh, bagus dong. Nah, ini itu ide bagus itu. Ini harus dihidupkan. Ya. Gitu loh. Memang saya tahu betul ada resistensi dari pengembang. Kenapa? Pengembang merasa kalau akreditasi biar serahkan saja ke asosiasi. Persoalannya, persoalannya begini. Kalau menyangkut adanya keterlibatan dana pemerintah atau program pemerintah, ya harus ikut kriteria pemerintah. Ya kan? Kalau kalian membangun di luar pasar yang bersubsidi, silakan. Tapi begitu mau masuk pasar bersubsidi, ada regulasi yang dipatuhi. Bagus Pak, itu bagus. Nah, itu kan? Nah, ini jadi tidak ada akreditasi kepada pengembang. Ini jelas menakutkan buat siapa? Buat bank yang akan menerbitkan akad kredit. Iya dong. Karena PPJB bisa diterbitkan kepada siapapun. Wah, bahaya. Iya. PPJB hanya diberikan kepada pengembang yang terakreditasi. Oh, jadi di Korea juga begitu ya? Oh, begitu. Oh. Dan si lembaga penjamin HUG ini, itu, HUG ini, hak ini, dia akan memperjanjikan dengan pengembang. Jadi pengembang silakan terbitkan PPJB, ya. Kami akan menjamin unit selesai. Asal Anda sudah terakreditasi. Satu, ya kan? Keren. Kedua, kalau Anda kemudian berhenti di jalan, kami berwenang mengambil alih. Oh. Dia ambil alih. Dia cari pengembang lain, suruh menyelesaikan. Keren. Jadi ya jelas, ketika mengambilnya kan hitunglah. Iya dong. Udah habis berapa duit kalian gitu kan? Iya. Untuk menyelesaikan ini butuh berapa?
Karena itu tidak mungkin ada unit yang tidak selesai. Iya dong, kalau sudah ada penjaminan. Nah, kalau sudah begitu, bank kan nggak takut. Ya, ya. Ini pernah dalam suatu kesempatan acara bersama BP Tapera di Bogor, saya angkat isu ini dan bank semua kompak. Dan itu wajar, Pak. Kami siap mengakad kredit unit yang belum selesai karena itu amanat undang-undang. Ya. Tapi mana jaminannya bahwa unit itu akan selesai? Ya, betul, Pak, betul. Ya, ya. Jadi apakah sebentar saya potong dikit. Ya. Apakah perlu si Ireng tadi kan direvitalisasi. Terus ditegaskan pengembang harus terakreditasi. Ya. Oke. Ya. Apakah perlu The Hague itu didirikan di Indonesia menurut pandangan Anda? Begini, Bang, ya. The Hague ini sebetulnya ketika waktu itu teman-teman Kementerian Perekonomian yang membawa PT SMF ke Korea, ada keinginan SMF lah yang memberikan penjaminan. Dan ini dimungkinkan karena SMF itu sekarang domain bisnisnya diperluas, masuk ke supply side. Ya. Gitu kan? Hanya memang tinggal perlu penugasan khusus dari Menteri Keuangan SMF. Untuk ini. Artinya, ya mungkin SMF-nya juga kalau dia minta sendiri nggak enak kan. Tapi kalau nanti ada Kementerian Perumahan minta ke mana? Ini minta ke Menteri Keuangan, tolong tugaskan. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan penjaminan supaya rumah susun yang dibangun oleh pengembang betul-betul bisa diselesaikan. Jadi SMF memiliki kapasitas untuk The Hague itu? Punya. Oh, luar biasa. Punya. Kalau SMF katakan merasa tidak siap, kita kan nggak tahu ya. Ada yang sudah sangat siap. Siapa tuh? BUMN PII. Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Oh, apa itu? Oh, ada juga itu? Ada. Jadi seperti misalnya bangun jalan tol. Itu penjaminannya ada. Ada. Bangun perumahan rusun, penjaminan ada dari PII. PII ya. Jadi namanya penjaminan Infrastruktur Indonesia. Nah, itu milik Departemen Keuangan. Milik BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Oh, keren. Bukan di bawah Pak Erik. Iyalah. Di bawah Ibu Ani. Ya, keren lah. Nah, keren. Jadi ini sebetulnya entitasnya itu sudah ada. Gitu. Iya, tinggal diinjeksi, revitalisasi. Ya. Gitu loh. Dan apa namanya? Saya justru melihat tanpa ada instrumen ini, PPJB yang dilengkapi dengan penjaminan dan harga yang memadai, nggak mungkin tuh pengembang mau masuk. Ya. Jangan heran makanya rusun itu terhenti. Ya. Saya ingat betul, Perumnas ketika membangun rusun di Lenteng Agung. Perumnas itu bersurat ke Dirjen Pembiayaan. Ya. Kebetulan waktu itu saya tenaga ahli membantu Ibu Dirjen, Ibu Lana. Mereka minta akad kredit dipercepat. Cuma pada waktu itu permen PPJB belum ada. Ya. Gitu. Sehingga nggak bisa dieksekusi. Dan juga penjaminan juga sama sekali belum ada. Gitu. Dan juga satu catatan yang penting barangkali terkait PPJB. Saya sudah juga sounding ke teman-teman di Dijen Perumahan. PPJB itu sebaiknya diberikan hanya untuk rumah vertikal. Kalau landed nggak perlu. Kenapa? Landed ini kan membangunnya memang satu-satu. Gitu loh. Ya kan? Ya. Kalau rusun itu kan membangunnya ke atas. Dia nggak bisa satu-satu. Ya. Terus. Ya kan? Sehingga landed ini ibaratnya, ya pengembang itu kan harus punya modal. Kalau tidak punya modal, ya beratlah jadi pengembang. Tapi kalau pengembang rusun yang ke atas ini, kalau undang-undang bilang sebelum dikasih escape clause ya, semua unit 20 lantai harus selesai semua. Berapa interest during construction yang harus dibayar? Dia kan harus bayar bunga selama kredit konsumsi ini jalan. Ini yang memberatkan pengembang. Pengembang tidak mau bangun kalau kemudian, wah, saya bayar bunga buat kredit konsumsi ini sampai tua nih Pak Is. Nggak selesai-selesai itu unit. Sedangkan kalau landed kan nggak ada urusan. Dan PPJB untuk landed, itu rumah tapak. Banyak masalah Bang Yan. Gara-gara apa? Gara-gara begini.
kembali ini kan tidak diatur pengembang yang eligible mendapatkan PPJB, bisa mendapatkan PPJB. Kemudian diundang masyarakat, jualan dia kan, masyarakat bayar PPJB, kasih uang, nanti dia bilang, begitu Bapak selesai, PPJB sekian tahun rumahnya ada, akan diakad. Apa kejadiannya? Pengembangnya lari. Bubar. Dan kejadian ini, kalau di Direktorat Jenderal Perumahan, itu ada satu direktorat yang kerjanya itu menangani masalah ini. Wih. Ya, dia diminta oleh aparat penegak hukum sebagai saksi ahli. Kasihan, ini banyak sekali. Jadi menurut saya PPJB rumah tapak itu nggak perlu. Nggak perlu. Ya pengembang kan sudah punya kredit konstruksi. Dari bank dapat kan. Kenapa harus pakai PPJB lagi? Kalau yang ke atas ini bukan masalah dapat kredit konstruksi atau enggak. Perlu percepatan. Ya. Akad supaya kredit konstruksinya bisa segera disettle kan. Ya. Nah, itu Bang. Ya. Jadi ini ide bagus, cuman ini resistensi pengembang ada nggak kalau ditiadakannya PPJB untuk rumah itu? resistensi. Pasti ada lah ya. Sekarang kan masalahnya kita ingin mendapatkan pengembang yang betul-betul bisa menyelesaikan tuntas satuan rumah susun. Ya. Tapi juga di lain pihak, ya kan? Dia terbantu dengan mendapatkan fasilitas akad kredit 20% fisik. Ya kan? Ya memang ngeri nih. Ada 80% belum beres kan? Bank juga mikir kan? Loh, kalau nggak jadi rumahnya gimana itu urusannya? Nah, ini faktor yang menurut hemat saya menentukan, paling krusial, paling menentukan. Lalu juga ini masih bicara di demand side. Skim KPR. Skim KPR yang sekarang ada baik di Tapera maupun FLPP. Itu skim KPR yang ibaratnya fixed rate mortgage fully amortizing. Jadi dia bunganya fix, ya kan? Lalu amortisasi selama tenor. Artinya begitu diakad, nanti konsumennya bayar angsuran. Sesuai dengan. Nah, bicara diakad, ya kan? Ini kan ada kriteria bahwa harus mampu, ya kan? 30% income bisa mampu mengangsur. Nah, kalau untuk MBR, mohon maaf. Apalagi MBR yang milenial. Ya kan? Belum tentu loh di gaji awal dia 30% itu bisa untuk mengangsur. Untuk mengangsur KPR selama 20 atau bahkan 30 tahun. Nah, seharusnya ada skim yang namanya skim sewa beli. Skim sewa beli ini memungkinkan MBR, khususnya milenial, yang income-nya itu pasti akan naik, ya kan? Dia sewa dulu lah, kasih dia sewa 5-7 tahun misalnya. Rumah itu? Rumah itu. Dia yang jelas dia udah menghuni kan? Sambil mengumpulkan uang muka. Begitu selesai uang muka terpenuhi, langsung akad. Nah ini sebetulnya kesalahan DP 0 DKI sebetulnya di situ. Dia hanya pakai fixed rate mortgage fully amortizing. Coba dia pakai sewa beli. Itu ceritanya akan lain. No. Kelompok sasaran itu yang tidak bisa memenuhi kriteria 30%, bisa diakad. Tapi dia punya prospek kan. 7 tahun ke depan sudah memenuhi. Dan satu constraint yang harus juga dijaga, harga seharusnya nggak boleh naik. Setelah 7 tahun ke depan. Nah, di sini harus ada entitas, ya kan, yang ditugaskan oleh kementerian untuk membeli dulu itu rusun. Kalau? Supaya harganya nggak naik. Nah, yang membeli ini sebetulnya bisa dilakukan, kasih penugasan saja. Kepada apakah BUMN? Idealnya ini kepada badan percepatan, apapun namanya lah. Badan, ya kan, yang akan bertanggung jawab mengelola rusun ini semua nantinya. Itu ada hubungan dengan ide BP3 itu? Salah satu tugasnya sebetulnya itu. Salah satu tugasnya.
Dan BP3 ini bertanggung jawab juga atas apa? Atas terutama sekali pembentukan Persatuan Penghuni Rusun P3 SRS. Oh, iya, iya. Bagian P3 SRS ini masalah kronis yang harus menjadi perhatian kementerian ke depan, Kementerian Perumahan ke depan. Banyak kejadian. Ini untungnya memang rusunnya ini rusun menengah atas. Ya. Karena memang rusun menengah bawah kan nggak ada pasarnya kan. Ya, ya. Suplainya juga nggak ada. Nah, banyak kejadian mereka jualan pakai PPJB, pengembang ini. Bahkan bisa diakad. Sudah lunas, tapi sertifikat kepemilikan tidak bisa diperoleh. Loh, kok bisa gitu? Kenapa? Kalau kita lihat, ya saya tidak mengatakan semua pengembang nakal ya. Tapi pengembang ini memang untuk menerbitkan sertifikat, dia kan harus proses yang namanya sertifikat layak fungsi. SLF. Oh iya, iya, iya. SLF-nya alasannya belum keluar. Ada di Pemda. Tapi banyak pihak juga bilang sama saya, SLF itu nggak diproses sama teman-teman itu. Dibiarin? Dibiarin. Gitu. Kenapa? Karena begitu mereka butuh SLF, mereka harus kasih lihat alas haknya apa. Tanahnya ini, alas haknya apa. Ya kan? Terus mereka harus kasih lihat pertelaan. Pertelaan itu sebetulnya di rusun itu, ya, pemecahan itu udah harus kelihatan. Sebelum SLF. Sebelum SLF. Ya enggak? Kejadian begini, kalau dirunut, akhirnya ternyata alas haknya itu disekolahin untuk proyek lain. Waduh. Saya tidak mengatakan semua pengembang. Tapi banyak kejadian. Dan ini implikasinya sebetulnya ke P3 SRS adalah ketika perkumpulan penghuni ini dilembagakan. Gitu kan? Dilembagakan, banyak yang belum punya sertifikat ibaratnya. Kepemilikannya kan jadi tidak kuat. Ya kan? Dan ini digoyang-goyang oleh ya teman-teman pengembang itu kadang-kadang tidak mau melepas pengelolaan rusun ini kepada penghuni. Ya, karena di situ memang katakanlah ya kan penghuni kan bayar IPL, iuran pengelolaan lingkungan. Itu untuk apa? Untuk memastikan huniannya layak. Ya kan? Pasokan listrik lancar. Parkir oke, ya kan? Lingkungan bersih. Nah, iuran ini dikelola seharusnya oleh P3 SRS. Tapi ini tetap di-keep oleh pengembang dan itu dispute-nya banyak betul. Capek itu teman-teman di Ditjen Perumahan. Karena apa? Ini masalahnya udah sampai kadang-kadang sebelum masuk pengadilan dipanggil dulu sama aparat penegak hukum. Jadi harus jadi saksi ahli, banyak sekali itu. Jadi banyak PR-PR, ya kan, kalau bicara rusun, yang harus kita antisipasi dari sekarang, banyak pembenahan terkait tadi ya. Kita lihat harga, ya kan, PPJB, sistem registrasi dan akreditasi. Kemudian ini barusan tambah Persatuan Penghuni Rumah Susun. Nah ini kayak P3 SRS ini, ya sebetulnya kalau ada BP3 akan lebih gampang, lebih gampang di manage, gitu loh. Jadi yang namanya Direktorat Jenderal Rusun itu lebih berorientasi ke policy, piloting. Kalau nanti urusan bangun, pengembang berurusan sama BP3. Nah, saya sepakat dengan Pak Bang Yan. Bagaimana BP3 ini dibuat menjadi entitas yang prudent, tidak main-main, ya kan? Dan mungkin BP3 juga, kalau memang nanti kementeriannya diperluas, mencakup pembangunan perkotaan, pembiayaan perkotaan juga di sana. Iya. Gitu loh, ya kan? Nah, hal-hal semacam ini terkait di demand side ini. Di supply side,
Jadi banyak dimain. Jadi begitu saya dengar rusun akan ditingkatkan, kita punya 10 kawasan perkotaan. Ya. Supply side-nya gimana? Tanah. Ya kan? Nah, tanah ini, ya kan, kita punya kan bank tanah. Harus kerjasama dengan bank tanah. Tapi tidak kalah penting adalah tanah-tanah milik itu tadi negara, milik daerah, ya kan? Dan ini kita sudah punya piloting ini, pemanfaatan tanah barang milik negara di Cisaranten, Bandung, dan di Kerawang. Sukses. Ini KPBU Bang, lagi jalan. Nah, ini nanti jadi apa namanya salah satu model yang akan kita pakai. Wah, mohon maaf, nih saya harus minum. Siap. Piloting ya. Nah, ini ya. Ini kalau nanti insya Allah mereka akan segera PQ nih. PQ. Dan bicara KPBU, sementara ini karena memang ya resiko pasar tinggi, appetite investor pengembang juga belum banyak tertarik. KPBU itu ada 2 Bang Yan. Satu KPBU yang revenue-nya langsung mengambil dari demand side. Apakah harga jual, apakah sewa, penghuni langsung diambil sama investor. Kedua, KPBU yang justru pemerintah meminta silakan dibangunkan, operasikan, nanti saya bayar selama masa konsesi. Jadi kalau pemerintah bayar apanya? Bayar nilai investasi yang sudah dikeluarkan. Jadi katakan ada proyek rusun, ya kan? Di KPBU kan nilai capex-nya 1T. Lalu dia juga harus mengoperasikan dan memelihara. Ada nilai OPEX, ya kan? Nilai OPEX-nya katakanlah 60%-nya misalnya, ya kan? Lalu juga ada jelas dia minta margin dong, ya kan? Capex, OPEX tambah margin, ya kan? Ini akan dikembalikan oleh pemerintah dalam rentang waktu masa konsesi, biasanya 10 tahunan. Itu. Jadi pemerintah sebetulnya tidak langsung keluar uang di depan, tapi bisa membayar secara tahunan kepada investor. Kebanyakan investor sekarang tertarik yang begini, karena risiko demand side bukan di dia. Jadi rumah itu mau diisi atau enggak, tanggung jawab pemerintah. Dia terima pengembalian. Beda kalau misalnya dia bangun, dioperasikan, dia cari pembeli, dia cari penyewa. Wah, itu risikonya berat. Belum sampai sana mereka. Jadi itu isu tanah. Yang kedua, perizinan. Nah ini Bang. Perizinan tuh sebetulnya pemerintah sudah berusaha maksimal. Kita punya yang namanya SIM-BG, Sistem Informasi Manajemen bangunan gedung. Cuma SIM-BG ini mengandalkan RDTR, Rencana Detail Tata Ruang. Banyak kota di Indonesia belum punya rencana detail tata ruang. Ini nanti Bang ya, kementerian ini harus koordinasi itu ke ATR BPN. Bagaimana caranya supaya RDTR ini bisa dipercepat? Terutama sekali apa? Kalau rusun kan di daerah perkotaan. Yang perkotaan ini udah harus ada. Sehingga yang namanya perizinan itu berjalan sesuai dengan regulasi yang memang ditetapkan. Kalau tidak Bang, repot. Belum ada RDTR, mau bangun rusun, ya biasalah kan. Prosesnya lewat personal. Nah, di situ. Jadi lama. Lama juga implikasinya kan kalau mau cepat. Kos itu Bang. Waktu, kos. Padahal pemerintah punya program. Iya. Nah, ini barang-barang real ya. Tantangan ke depan yang menurut hemat saya di hari pertama sudah harus digenjot. Kita nggak mau tahu itu. Ya kan? Bagaimana ini bisa direalisasikan? Dan ini semua juga tidak lepas dari peran Pemda. Nah,
Celakanya Pemda ini terbelenggu tangannya Nah, oleh Undang-Undang 23 2014 yang mengatakan yang mengatakan perumahan MBR urusan pemerintah pusat. aduh. Betul Bang, lampiran Bre. Iya itu. Lihat, Tapi kan bisa dirubah itu ya. perlu direvisi. Iya, iya. Dan belum lagi ya, Nah, kalau memang kita nanti akan memungut yang namanya dana konversi. ya, ya, ya. Ya kan? Nah, pengembang tidak memenuhi kewajiban. Ya. Nah, tapi kan Pemda kan seharusnya juga dapat bagian dong orang di wilayah dia. Iya dong. Cuma dia nggak bisa. Uang itu untuk apa nanti? Ya kan? Nah ini, hal-hal semacam ini yang seyogianya bagaimana daerah itu lebih dilibatkan. Iya dong, harus. Nah, harus, itu, harus, itu, Bang. harus. Diberdayakan. Diberdayakan. Jadi bila perlu uang kompensasinya itu dikasih ke Pemda. Kalau perlu, betul, Iya, betul, iya. betul. Si pusat hanya meminta tagihan aja. Ya, Yang menampung sih, Pemda ya, untuk membangun perumahan MBR. ya, Ya kan? ya. Setelah lampiran Deni Ya. dirubah, udah. Jadi si pusat itu hanya Ya. kebijakan. Ya. Dan satu lagi sebetulnya yang menarik. Berbicara rumah susun, ketika pemerintah berusaha memanfaatkan tanah barang milik negara, Ya, Undang-Undang Rusun ini ya sedikit mengunci bahwa sertifikat yang diterbitkan itu berbentuk surat kepemilikan bangunan gedung. Karena hanya gedungnya saja, ya. tanahnya tidak. Ya, ya. Tanah nggak boleh lepas, nggak boleh keluar dari dompetnya negara. Ya nggak? Undang-undang mengunci bahwa bahwa rusun yang dibangun di atas tanah milik negara hanya untuk MBR. Oh iya dong, harusnya. Betul. Cuma kita lihat fakta lapangan, Bang. Ini kan lokasi udah strategis. Ya kan? Pengembang suruh masuk, invest hanya untuk MBR. Returnnya kecil, Bang. Mestinya ini juga dibuka. Kita tinggal cari klausul. Bagaimana dalam jumlah persen katakan. Ya. Bisa untuk non-MBR. Sehingga bisa dibangun mixed use. Kalau sekarang kalau pure MBR, pengembang kader, Bang. Kalau mixed use, dia kan ada yang nilai komersial yang bisa dia jual. Ya, ya. Ini akan membuat mereka tertarik. Bisa dimengerti. Nah, ya, abang lebih tahu dari aku lah soal itu Bisa kan. dimengerti. Ya kan? Nah, ini hal-hal semacam ini kita harus revisi itu undang-undang. Ya, oh. Harus revisi, ya, Bang. Ya, ya. Memang kita tidak mengatakan bahwa ini boleh di atas tanah barang milik negara komersial boleh dibangun, ya kan? Tapi kan kita bisa atur Ya. dengan simulasi kita lihat berapa persen Ya. yang bisa dialokasikan. Ya. Nah, itu kita harus patok gitu. Nah ini terus terang Bang, ini hal-hal yang menurut saya esensial. Ya. Kalau kita bicara ingin meningkatkan pembangunan rusun untuk MBR. Ya. Ya. Luar biasa nih. Jadi, Dan itu, Bang. ini kayaknya apa ya, pembicaraan yang sangat menarik ya. Dan tidak ada dead air selama 35 menit. Jadi saya kira Selesai 30 menit ya? Kita biarkan dulu Aduh, teman-teman Masya kita ya Allah. mencerna dengan baik. Terima kasih nih Bang.